Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan perbedaan penghasilan dari pegawai negeri sipil dan P3K. Konon katanya penghasilan P3K itu lebih banyak daripada pegawai negeri sipil. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa mendapatkan informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, sesuai dengan berita yang ditayangkan oleh klikpendidikan.com bahwa menjadi seorang P3K itu tentu mempunyai kelemahan dan kelebihan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan kelebihan, terutama terkait tunjangan dan penghasilan jika dibandingkan dengan pegawai negeri sipil. Calon P3K seharusnya tidak perlu berkecil hati jika tidak memungkinkan lagi untuk diangkat menjadi PNS. Jadi sekedar diketahui bersama bahwa apabila rekan-rekan sekalian sudah terangkat menjadi P3K, maka akan tertutup peluang untuk mendaftar sebagai pegawai negeri sipil. Oleh karena memang P3K itu merupakan aparatur sipil negara sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Undang-Undang tentang aparatur sipil negara. Jadi P3K rekan-rekan sekalian tidak perlu resah dengan kesejahteraan yang tidak terjamin secara pasti layaknya pegawai negeri sipil. Nah, perbedaannya memang untuk pegawai negeri sipil itu memang sudah terjamin kesejahteraannya hingga dengan masa pensiun. Bahkan jika PNS itu pun telah wafat, ahli waris dari PNS itu juga tetap masih menikmati kesejahteraan yang bisa diberikan kepada ahli waris. Tetapi bedaannya dengan P3K, P3K sampai dengan saat ini dari regulasi yang mengatur tunjangan pensiun itu belum dianggarkan untuk P3K. Akan tetapi pembayaran pensiun untuk P3K ini itu sudah masuk dalam draft rancangan undang-undang aparatur sipil negara yang saat ini tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kabar baiknya rekan-rekan sekalian, P3K itu akan memperoleh tambahan kesejahteraan yang kini sedang diperjuangkan oleh Komisi 3 DPR RI sehingga nasibnya itu bisa disetarakan dengan PNS. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi bahwa saat ini di Dewan Perwakilan Rakyat telah diperjuangkan draft regulasi yang mengatur terkait dengan aparatur sipil negara termasuk juga untuk P3K. Nah, di dalam draft itu terdapat beberapa poin yang berkaitan dengan kesejahteraan, tunjangan, dan menggaji P3K. Calon P3K harus tahu bahwa P3K itu bisa lebih sejahtera sebenarnya daripada pegawai negeri sipil dengan 4 hal yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, rekan-rekan sekalian, khususnya para tenaga honorer ini wajib mengetahui 4 hal ini yang sebenarnya itu bisa menampakkan bahwa P3K itu bisa lebih sejahtera daripada pegawai negeri sipil. Apa saja 4 hal itu? Yang pertama adalah gaji pokok P3K itu lebih tinggi dari gaji pokok PNS. Suruh tunggu dulu. Yang pertama adalah gaji pokok P3K itu lebih tinggi daripada gaji pokok PNS. Apakah memang seperti itu? Gaji pokok PNS dengan gaji pokok P3K itu sebenarnya diatur dalam regulasi atau aturan yang berbeda. Untuk gaji pokok PNS itu diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019. Di mana untuk gaji pokok PNS golongan terendah itu berada pada golongan 1A itu senilai Rp1.560.800 dan yang tertinggi atau berada pada golongan 4E itu sebesar Rp5.901.200. Nah, sedangkan untuk gaji P3K
itu diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Untuk gaji pokok terendah pada golongan 1 itu senilai 1.794.000 dan tertinggi pada golongan 7 sebesar Rp6.786.500. Jadi rekan-rekan sekalian, di sini diketahui bahwa gaji pokok P3K ini lebih tinggi ya, untuk golongan terendahnya ini 1,7 juta. Sedangkan untuk PNS golongan terendah, golongan 1A itu senilai 1,5 juta. Jadi memang gaji pokok P3K itu sebenarnya lebih tinggi daripada gaji pokok pegawai negeri sipil. Dengan melihat rincian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gaji pokok P3K itu lebih tinggi dari gaji pegawai negeri sipil. P3K dan PNS itu sebenarnya mendapatkan hak THR dan gaji 13 yang sama. Karena sesuai dengan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang pembayaran THR dan gaji ke-13, pada pasal 1 dan 2 baik P3K maupun PNS itu disebutkan akan dibayarkan gaji dan tunjangannya sebagai berikut. Yang pertama untuk gaji pokok yang terdiri dari yang pertama adalah gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan dan tunjangan umum, serta 50% tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara pusat dan tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara daerah. Meskipun katanya PNS lebih sejahtera daripada P3K, namun dari segi pembayaran gaji ke-13 dan THR sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan pembayaran gaji 13 dan THR tersebut, P3K itu keduanya mendapatkan hak yang sama. Jadi tentu jumlah yang diterima adalah P3K jauh lebih besar daripada PNS, oleh karena memang P3K dari sisi gaji pokok itu lebih tinggi, termasuk juga dengan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan penghasilan yang memang sama bagi PNS, tapi gaji pokok P3K itu lebih tinggi daripada gaji PNS. Kemudian poin yang ketiga adalah P3K itu juga dapat langsung mengisi jabatan tinggi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Hal ini dijelaskan oleh Profesor Faisal Effendi, penggagas lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa P3K itu dibentuk untuk mengatasi kekosongan jabatan fungsional tinggi yang tidak bisa diisi oleh PNS. Jadi memang sebenarnya tujuan awal dibentuknya dari P3K ini adalah untuk mengatasi kekosongan jabatan fungsional tinggi yang selama ini tidak bisa diisi oleh pegawai negeri sipil. Misalnya saja kekosongan jabatan fungsional guru besar, karena banyaknya jumlah yang pensiun, sementara jabatan itu tidak bisa diisi oleh PNS karena pangkat dan golongan tidak memungkinkan. Dan posisi ini bisa diisi oleh P3K sesuai dengan rencana awal yang dicanangkan oleh Prof. Faisal Effendi selaku penggagas lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Rekan-rekan sekalian, lagi pula P3K ini dibentuk agar orang-orang qualified di bidangnya namun masih berstatus sebagai freelance dapat direkrut untuk menjadi pejabat negara. Nah, ini sebenarnya tujuan juga yang awal asal mula dibentuknya P3K, agar supaya orang-orang yang qualified di bidangnya itu bisa direkrut sebagai pejabat negara. Kemudian poin yang keempat adalah hak-hak P3K saat ini sedang diperjuangkan di DPR agar nasibnya setara dengan pegawai negeri sipil. Sebagaimana diketahui bahwa PNS lebih memiliki keunggulan ketimbang P3K dari sisi kesejahteraan dan jaminan di masa depan. Selain tunjangan yang lebih banyak, masa pensiun, hak cuti, serta tidak tergantung masa kontrak, menjadi PNS lebih menjanjikan ketimbang P3K. Akan tetapi saat ini fraksi-fraksi di Komisi 2 DPR RI sedang membahas satu rumusan perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, di mana P3K juga akan mendapatkan jaminan kesejahteraan yang setara dengan PNS. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian kelebihan dari P3K seperti yang kita bahas di video kali ini.
Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.